Kemudian ayahnya yang tidak terima mengejek Dinan bahwa Dinan tidak bisa mengendarai di jalan raya. Dan Dinan pun membuktikannya dengan cara menerobos lintasan ke jalan raya. Namun di tengah-tengah balapan ayahnya Dinan kecelakaan dan membuat tangannya kesleo. Mengetahui hal itu, Dinan langsung saja turun dari mobilnya. Tiba-tiba ada truk laju yang akan menabrak Dinan. Tapi untung aja Dinan berhasil mengelak. Ayah Dinan mengira bahwa Dinan telah ditabrak dan tergelintas oleh truk tersebut. Sehingga membuatnya menangis dan mengutarakan isi hatinya bahwa ia juga sayang kepada Dinan. Dinan yang mendengar hal itu pun juga tersentuh hatinya dan akhirnya mereka berdua menjadi akrab. Di sisi lain ternyata Pak Sen juga mengirim beberapa muridnya tak terkecuali Upin dan Ipin ke pusat rehabilitasi untuk melakukan proses pembelajaran di sana. Dan betapa kagetnya ternyata orang itu adalah ayah dari si kembar tersebut. Mereka sengaja dipertemukan dengan ayahnya di tempat tersebut untuk mengutarakan isi hati mereka masing-masing. Dari pertemuan itu akhirnya keluarga mereka saling mengerti satu sama yang lain. Singkat cerita berpindah ke Lee. Lee ternyata mendatangi tempat si Gondrong untuk menerima tawaran kerja yang ditawarkan oleh si Gondrong kemarin. Si Gondrong pun menjelaskan bahwa besok ada pertandingan MMA anak buahnya. Ia tidak ingin mengalami kekalahan sehingga menyuruh Lee memberi obat kepada musuhnya di saat bertanding nanti. Awalnya Lee ragu, tetapi karena terpaksa ia melakukannya. Selanjutnya Guru Sen melakukan pendekatan kepada keluarga Lee, yang ternyata Lee hanya tinggal bersama neneknya di kontrakan yang sederhana. Lee di mata neneknya adalah anak yang baik karena Lee selalu menceritakan kehidupannya bahwa dia adalah anak yang baik. Bahkan neneknya juga tidak tahu bahwa Lee telah kabur dari sekolah. Dan kemudian Pak Sen gak sengaja menemui obat yang dikasih si Gondrong tadi malam. Anjir, obat gokil, Gondrong dekil, gila. Guru Sen pun mempunyai firasat buruk. Meskipun Guru Sen tahu kehidupan Lee, dia tidak menceritakannya kepada neneknya karena ia takut neneknya kecewa. Guru Sen pun beralasan kedatangannya adalah untuk memberikan bantuan. Malamnya di pertandingan MMA, Lee melancarkan rencananya sesuai petunjuk si gokil, Gondrong dekil. Sayangnya rencananya ketahuan sehingga membuat Lee disiksa dan dikurung di loker. Tak lama kemudian datang Guru Sen mencari Lee. Awalnya mereka tidak memberitahu keberadaan Lee. Namun karena terdengar ada Lee di dalam loker, Guru Sen pun memulai serangannya. Singkat cerita, Guru Sen menang melawan mereka semua. Termasuk petarung MMA juga dikalahkan oleh Guru Sen. Akibat kejadian ini semua ditahan oleh polisi. Namun karena si gokil Gondrong dekil tidak mempermasalahkan yang ini, membuatnya terbebas dari polisi. Begitupun dengan si Lee karena yang merasa dirugikan di sini adalah si gokil Gondrong dekil. Guru Sen dan Lee pun bergegas pergi kembali ke rumahnya. Di tengah jalan mereka melihat neneknya Lee sedang bekerja keras. Karena tidak tega melihat hal itu, Lee pun ingin kembali ke sekolah dan merubah hidupnya. Guru Sen pun mengiyakan hal tersebut. Dari perkelahian Guru Sen tadi malam, sekarang beritanya kesebar kemana-mana. Dan dari sini kita akan tahu bahwa Guru Sen adalah mantan murid dari sekolah ini juga. Ia dikenal sebagai anak yang nakal sehingga dipindahkan ke sekolah militer di Amerika Serikat. Dan Guru Sen juga sudah menjadi tentara perang. Tetapi kemudian Guru Sen memutuskan untuk keluar dari tentara dan menjelajahi dunia untuk mencari sisi lain dari kehidupan. Guru Sen menelusuri beberapa negara dari barat ke timur hingga akhirnya Guru Sen balik ke tempat asalnya seperti nasihat kepala sekolahnya dulu, yaitu dan itu adalah alasan Guru Sen kembali ke sekolah ini.
Setelah mengetahui latar belakang dari Guru Sen, semua orang di sekolah menjadi sangat hormat kepada Guru Sen, begitu pula murid-muridnya. Bahkan di kelas sekarang murid-muridnya sangat semangat untuk belajar. Sampai aku tutup. Sampai kelompok Li mengobrol tentang kelanjutan kuliah dan cita-citanya. Namun ternyata si Upin menganggap dirinya adalah orang yang bodoh, sehingga dia takut tidak lulus ujian karena kebodohannya itu. Dan ia memutuskan pergi ke apotik membeli obat pintar. Emang ada ya? Kalau ada saya beli 4 biar pintar. Penjaga apotik itu juga kaget, namun dia tetap saja memberikan obat. Tapi obat itu hanya meningkatkan daya ingat saja. Jadi ingat mantan anjir. Sebelum ujian uji coba, si Upin meminum obat itu dengan sangat banyak dengan tujuan menjadi pintar. Namun karena ujian tersebut membuat si Upin mendapatkan nilai terjelek, kayak saya dulu lah. Ia pun malu memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Keesokan harinya si Upin memutuskan untuk tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Sama kayak saya dulu. Namun ternyata dia berniat untuk membunuh diri karena frustasi menjadi orang bodoh. Dari kejadian ini membuat media membesar-besarkan berita tersebut sehingga berdampak buruk kepada sekolahnya. Tak terkecuali wali kelasnya, Guru Sen. Guru Sen dianggap menjadi orang yang paling bersalah dari kejadian ini karena tidak bisa mendidik muridnya dengan baik. Guru Sen diinterogasi oleh ketiga penjabat yang dimana pertanyaannya mengarah kepada kelayakannya menjadi seorang guru. Karena Guru Sen dianggap tidak mengajar sesuai kurikulum dan pernah terlibat dalam perkelahian. Namun dengan santainya Guru Sen dapat mematahkan semua tuduhan itu, sehingga membuat ketiga pejabat itu terdiam. Guru Sen pun tidak lagi mengajar di sekolah ini karena telah dikeluarkan. Tetapi murid-muridnya sangat tidak terima karena Guru Sen sudah tidak lagi mengajar di sekolah tersebut. You can do it. Tetapi mereka tidak menyerah begitu saja agar sekolahnya tidak ditutup tahun depan. Para murid-murid tiap hari belajar dengan giat sampai hari ujian pun tiba. Mereka juga berusaha mengembalikan pasien ke sekolah dengan cara membuktikan bahwa ujiannya mendapatkan nilai yang bagus. Dan benar, cinta masih berkuasa di atas segalanya. Kebiasaan. Dan benar saja dari ujian uji coba mereka mendapat nilai yang bagus. Sehingga hal ini dapat mendorong sekolahnya untuk tetap dibuka. Si Gokil Gondrong Dekil yang mengetahui hal ini tidak tinggal diam. Karena kalau sekolahnya dibuka bisnisnya tidak akan berjalan. Hari ujian telah tiba, muridnya Guru Sen sengaja menunggunya di sekolah terlebih dahulu. Tiba-tiba si Gokil Gondrong Dekil datang ke sekolah dan membuat keributan di sana. Anak buah dari si Gondrong Dekil menahan anak murid tersebut dan menyita HP-nya dengan tujuan agar tidak bisa mengikuti ujian. Sehingga akan membuat satu kelas anjlok dan sekolahnya akan ditutup tahun depan. Tetapi tak lama kemudian Guru Sen datang dan menghajar anak buahnya si Gondrong Dekil dengan sangat santuy. Di tengah perkelahian ia menyuruh anak muridnya untuk mengikuti ujian akhir. Sedangkan Guru Sen dicegat oleh si Gondrong Dekil. Mereka berkelahi one by one. Dan ternyata si Gokil adalah teman sekolahnya dulu, yang dimana tangannya dipatahkan oleh Guru Sen dengan cara menjatuhkan patung, sehingga si Gokil tidak bisa bermain piano. Yang dimana si Gokil Gondrong Dekil adalah juara 2 taekwondo, dan tentu saja Guru Sen adalah juara pertamanya. Singkat cerita, lagi-lagi perkelahian itu dimenangkan oleh Guru Sin. Karena Guru Sin merasa bersalah kepada si Gokil, akhirnya dia menusukkan pisau itu kepada kakinya sendiri daripada harus membunuh si Gokil. Di sisi lain, muridnya bisa mengikuti ujian tersebut dengan santuy. Di akhir video tidak akan diperlihatkan bahwa sekolah itu akan dicabut. Jutsu tetapi mereka akan mendapat bantuan dari Departemen Pendidikan dan film pun tamat.